Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Presentasi kali ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi manajemen dan sebagai dosen pengampu adalah Ibu Bunga Anissa Hararet, SE MAK. Presentasi ini juga disusun oleh saya, Dewi Handayani, NIM 220301010025, kelas AK401 dari Universitas Siber Asia. Dan untuk outline dari presentasi kali ini yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada laporan keuangan berkelanjutan, manajemen rantai pasokan global, kemudian pengukuran kinerja internasional, lalu penetapan harga transfer, kemudian risiko mata uang, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakangnya yaitu akuntansi manajemen memiliki fungsi utama dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan. Pada saat ini, di mana teknologi mengalami kemajuan pesat, perusahaan terus memiliki tantangan dan kesempatan-kesempatan yang semakin beragam. Hal ini membuat para akuntan harus terus belajar menyesuaikan diri sekaligus meningkatkan kemampuan mereka. Pada makalah ini akan membahas isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen, di mana isu-isu tersebut akan dihadapi oleh perusahaan. Dan dengan memahami isu-isu tersebut, maka diharapkan perusahaan menjadi lebih mudah dan tepat dalam pengambilan keputusan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan persaingan mereka di pasar global. Isu yang pertama mengenai laporan keuangan berkelanjutan. Laporan keuangan berkelanjutan dapat dijalankan ya melalui transparansi. Laporan keuangan berkelanjutan memberikan transparansi kepada stakeholder tentang kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Ini membantu investor menilai risiko dan peluang ESG yang terkait dengan investasi mereka. Lalu akuntabilitas. Laporan ini juga meningkatkan akuntabilitas perusahaan kepada publik, kemudian mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata konsumen dan investor. Pengambilan keputusan. Data ESG yang diungkapkan dalam laporan keuangan berkelanjutan dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dengan memahami dampak ESG pada kinerja keuangan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko ESG dan menciptakan peluang baru. Kemudian yang keempat adalah komitmen. Melalui laporan keuangan berkelanjutan, perusahaan menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini dapat menarik investor yang berorientasi ESG dan membangun citra perusahaan yang positif. Kemudian, isu yang berikutnya mengenai manajemen rantai pasokan global. Sistem rantai pasok yang rumit di tingkat global yang melibatkan beberapa negara menimbulkan tantangan terkait pengelolaan biaya, kualitas, dan risiko. Akuntan manajemen harus menciptakan sistem dan proses yang efisien dalam mengatur rantai pasokan global. Hal ini termasuk yang pertama, melakukan analisis biaya dalam rantai pasokan global. Mendeteksi dan mengatur biaya dari awal hingga akhir jalannya rantai pasokan.
mulai dari bahan baku hingga penyaluran produk akhir. Yang kedua, manajemen mutu. Menjamin produk yang diproduksi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen risiko melibatkan pengenalan, penilaian, dan pengaturan risiko yang terkait dengan rantai pasokan, seperti risiko terganggunya pasokan, risiko fluktuasi mata uang, dan risiko peraturan. Isu internasional berikutnya mengenai pengukuran kinerja internasional. Pengukuran kinerja internasional menuju pendekatan yang komprehensif. Tantangan pengukuran kinerja internasional membandingkan kinerja perusahaan di seluruh dunia memiliki banyak masalah. Hal ini terutama disebabkan oleh yang pertama, perbedaan standar akuntansi. Standar akuntansi internasional seperti International Financial Reporting Standard atau IFRS dan prinsip akuntansi umum Amerika Serikat atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP adalah standar akuntansi yang digunakan di berbagai negara. Hal ini menyebabkan cara pengukuran dan pelaporan laba, aset, dan liabilitas berbeda, yang membuatnya sulit untuk membandingkan kinerja perusahaan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, perbedaan budaya bisnis. Nilai dan standar yang berbeda dalam budaya bisnis di setiap negara dapat mempengaruhi cara suatu perusahaan mengidentifikasi dan mengukur kinerjanya. Misalnya, profitabilitas jangka pendek mungkin menjadi perhatian utama di beberapa negara, sedangkan stabilitas jangka panjang dan tanggung jawab sosial mungkin menjadi perhatian utama di negara yang lainnya. Lalu ada faktor eksternal seperti inflasi, nilai tukar, dan kondisi politik yang juga dapat mempengaruhi kinerja bisnis di seluruh dunia, sehingga sulit untuk membedakan dan menilai kinerja operasional bisnis. Metode pengukuran kinerja internasional, meskipun kompleks, ada 4 teknik yang dapat membantu mengukur kinerja internasional. Yang pertama adalah analisis rasio. Ada rasio keuangan, di mana membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain di negara lain dalam industri yang sama dengan rasio keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Kemudian ada analisis rasio benchmarking, yang membandingkan kinerja perusahaan dengan benchmark industri atau perusahaan lain yang dianggap unggul dalam industri. Kemudian teknik yang kedua, analisis faktor, yaitu mengidentifikasi faktor kunci kinerja atau KKP dengan tentukan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kinerja bisnis di pasar global seperti pangsa pasar, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasi. Lalu menganalisis pengaruh faktor, mengukur bagaimana masing-masing KKP mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan. Teknik yang ketiga, balance scorecard, menggunakan perspektif yang seimbang untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kinerja perusahaan, melihat indikator non-keuangan seperti kepuasan karyawan, kepuasan pelanggan, dan inovasi. Lalu mengubah perspektif balance scorecard sesuai dengan budaya bisnis dan konteks global. Teknik yang keempat, dengan menggunakan model prediksi. Membangun model statistik yang dapat memprediksi kinerja perusahaan di masa depan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Penggunaan kecerdasan buatan. Penggunaan kecerdasan buatan, penggunaan teknik pengajaran mesin dan kecerdasan buatan
atau AI untuk menganalisis data yang kompleks dan menemukan pola yang dapat membantu mengukur kinerja. Isu yang berikutnya mengenai penetapan harga transfer. Penetapan harga transfer antar entitas dalam suatu perusahaan multinasional menjadi kompleks karena melibatkan pertimbangan pajak dan strategi bisnis. Akuntan manajemen perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan pajak internasional dan strategi transfer pricing untuk memastikan bahwa harga transfer yang ditetapkan wajar dan sesuai dengan peraturan. Contoh jenisnya harga pasar. Harga transfer yang mencerminkan nilai pasar dari barang atau jasa yang diperdagangkan antara entitas terkait. Lalu jenis berikutnya harga biaya plus. Harga transfer yang dihitung dengan menambahkan biaya produksi dan margin keuntungan yang wajar. Kemudian ada harga bersih, yaitu harga transfer yang dihitung berdasarkan nilai bersih dari aset yang ditransfer. ditransfer. Ada juga harga transfer bilateral, yaitu metode yang mempertimbangkan faktor-faktor spesifik dalam negosiasi antara entitas terkait. Isu yang berikutnya mengenai resiko mata uang. Di antaranya itu fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Misalnya, jika nilai tukar mata uang negara asal perusahaan melemah terhadap mata uang negara tujuan ekspor, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko mata uang meliputi hedging, diversifikasi, dan manajemen kas. Sementara teknik hedging sendiri dapat dijalankan melalui yang pertama kontrak forward. Kontrak forward melakukan kontrak untuk membeli atau menjual mata uang asing di masa depan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian ada juga opsi mata uang, yaitu pembelian opsi untuk membeli atau menjual mata uang asing dengan harga tertentu di masa depan. Lalu yang ketiga itu permodelan risiko. Pemodelan risiko mata uang membantu perusahaan untuk memprediksi dan mengelola risiko fluktuasi nilai tukar. Model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi skenario risiko, menghitung potensi kerugian, dan mengembangkan strategi mitigasi. Setelah isu tersebut, maka ada implikasi praktis dan tantangan. Yang pertama, regulasi. Jadi, perbedaan regulasi akuntansi internasional dapat menjadi tantangan bagi perusahaan global. Perusahaan perlu memastikan bahwa laporan keuangan mereka memenuhi standar akuntansi di setiap negara tempat mereka beroperasi. Kemudian, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan mengelola data keuangan perusahaan. Perusahaan perlu berinvestasi dalam sistem akuntansi yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan mendukung proses pengambilan keputusan. Kemudian ada komunikasi. Jadi komunikasi yang efektif antar tim akuntansi di berbagai negara sangat penting untuk memastikan akurasi dan konsistensi data perusahaan. Perusahaan perlu membangun sistem komunikasi yang terstruktur dan juga efektif. Nah, kemudian ada peran akuntan manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi yang relevan. Akuntan manajemen harus mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan masalah internasional seperti keuangan, rantai pasokan, dan ESG. Dan kemudian peran berikutnya itu mengembangkan strategi. Akuntan manajemen dapat membantu perusahaan membuat strategi untuk menangani masalah internasional
seperti strategi manajemen risiko, strategi transfer pricing, dan strategi pelaporan keuangan yang berkelanjutan. Peran berikutnya memastikan kepatuhan. Akuntan manajemen harus memastikan bahwa perusahaan mereka mematuhi peraturan akuntansi dan peraturan akuntansi yang berlaku di berbagai negara. Kesimpulannya, strategi global perusahaan. Perusahaan global perlu mengembangkan strategi akuntansi manajemen yang terintegrasi dan global. Ini melibatkan harmonisasi standar akuntansi, penguatan sistem kontrol internal, dan pengembangan sistem informasi yang terpusat. Kemudian pengembangan SDM, perusahaan harus menginvestasikan dalam pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi global dalam akuntansi manajemen. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, sertifikasi internasional, dan pertukaran pengetahuan. Lalu ada kolaborasi. Kolaborasi dengan konsultan akuntansi internasional dapat membantu perusahaan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Konsultan dapat memberikan saran, implementasi, dan dukungan teknis dalam akuntansi manajemen global. Demikian presentasi mengenai isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Terima kasih.